kota yang tembok atau dalam firman Tuhan itu mengatakan benteng atau pertahanan, benteng pertahanan. Ketika sudah roboh, gampang sekali negara lain atau musuh penyerang dapat menyerang suatu negara tersebut, atau di sini dikatakan kota ya, kota. Nah, gampang sekali untuk diserang sehingga dikatakan di sini roboh seperti kota yang roboh temboknya. Jadi sangat ini sangat tidak baik gitu. Nah, di sini saya menyatakan pertama sekali adalah akan dikuasai oleh pihak lain atau orang lain. Seperti kota tadi, kalau temboknya udah roboh, ya gampang sekali musuh menyerang. Hal yang kedua, cenderung melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sabar, tidak memiliki pengertian, cenderung seujon, bahkan cenderung berpikir jahat dan melakukan kejahatan. Nah, kalau kita tidak dapat menguasai diri, kita pasti akan gampang sekali marah. Gampang sekali ketika kita melihat suatu kejadian gitu ya, kita gampang sekali mengklaim bahwa gitu ya. Nah, kita gampang, itu yang dinamakan gampang sekali seujon, gampang sekali berpikir negatif. Nah, ketika kita memiliki robo yang kuat, kita tidak akan memiliki hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana agar kita dapat menguasai diri? Yang pertama sekali adalah kita harus memiliki firman Tuhan. Kita harus memiliki firman Tuhan di dalam diri kita sehingga kita dapat menguasai diri. Harus memiliki unsur-unsur penguasaan diri. Nah, unsur-unsur penguasaan diri kita telah baca tadi. Yang pertama sekali adalah di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, memang konteks di sana adalah, konteks ayatnya adalah hidup menurut daging dan roh. Nah, saya melihat di sana itu adalah suatu pilihan. Kita mau hidup menurut daging atau menurut roh sih? Gitu. Nah, kalau kita mau hidup menurut roh yang seperti apa? Tentu adalah Roh Kudus. Nah, dari setiap kasih, sukacita, dan damai sejahtera, bla 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 sampai ayat 23 selesai dengan penguasaan diri, itu adalah bagian-bagian daripada buah roh, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, tentu kita akan memiliki kasih. Kenapa sih kasih itu ada di yang paling awal? Kenapa nggak di kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya gitu ya? Nah, saya mau menyatakan bahwa kasih di dalam hukum Kristen atau dalam kekristenan, kasih adalah hukum yang paling terutama. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Jadi ketika kita memiliki kasih, otomatis kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki damai sejahtera. Lalu dengan sendirinya kita memiliki kesabaran. Lalu di dalam Amsal 16 ayat 32 menyatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, ketika kita memiliki kesabaran, kita pasti ngerti, oh dia marah, kita kepancing marah. Nggak bakal mungkin kalau kita punya kasih. Dia lagi emosi tuh kayaknya dia punya masalah pribadi deh. Masa aku cuma gini doang aja dia langsung marah? Atau masa aku cuma gini aja kok langsung jadi kayak gitu sih? Nah, jadi ada begitu banyak yang rasanya kalau orang yang dapat menguasai diri pasti tahu, oh dia kayaknya ada masalah tuh, dia kayaknya lagi something wrong deh gitu. Jadi ketika seseorang tidak memiliki kesabaran di dalam dirinya, dia susah untuk mengerti orang lain, dia susah untuk positive thinking. Jadi kita harus, yang pertama sekali harus memiliki kasih agar kita boleh memiliki sukacita dan damai sejahtera. Serangan apapun, digosipin, diapain, entah apapun, penderitaan apapun juga pasti tetap akan dihadapi dengan baik. Nah, di dalam hal itu juga kita dapat menguasai diri. Nah, tindakan tersebut adalah hukum yang menentang hal-hal yang duniawi gitu. Lalu selanjutnya kita harus memiliki prinsip-prinsip hidup atau komitmen untuk segera mau bertindak.
Nah, yang pertama tadi adalah kita harus memiliki firman. Lalu yang kedua, kita harus memiliki unsur penguasaan diri. Dan yang ketiga, kita harus memiliki prinsip-prinsip hidup atau komitmen untuk segera mau bertindak. Nah, kalau saya yang ada dua ini, segala sesuatu pasti dapat diselesaikan dengan baik-baik. Dan yang kedua, amarah adalah kebodohan karena tidak ada yang bergaul dengan seorang pemarah. Nah, kenapa saya menyampaikan dua hal ini? Saya sendiri sudah memakai atau pegangan prinsip saya ini gitu. Nah, sekalipun mungkin saja jatuh, tetapi itulah perjuangan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita mau untuk menguasai diri, kita pasti akan tetap bisa dengan penyertaan kuasa Roh Kudus. Oke. Lalu, tetapi jika Anda malah tetap saja mendapatkan kawan, nah ini yang penjelasan dari amarah tadi. Amarah adalah kebodohan karena tidak ada yang mau bergaul dengan seorang pemarah. Tetapi jika Anda malah tetap saja mendapatkan kawan, selamat, Anda telah mendapatkan kawan yang sangat tulus. Tetapi bisa juga dia adalah orang yang sebaliknya atau orang yang munafik. Bahkan bisa juga kedua-duanya gitu. Jadi kawan kan bukan hanya satu, ada yang tulus dan ada juga yang pura-pura baik gitu. Karena kita seorang pemarah, siapa sih yang mau bergaul dengan seorang pemarah? Firman Tuhan aja bilang kayak gitu. Nah, lalu yang keempat, penguasaan diri butuh proses. Ketika kita sudah mau untuk menguasai diri, kita sudah memiliki komitmen, kita sudah berdasarkan firman Tuhan mau mengandalkan Roh Kudus, tapi kita juga jatuh. Kita melihat kesalahan orang lain, ternyata kita juga melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu adalah bentuk daripada kita sebagai seorang manusia yang tidak sempurna. Tetapi jangan sampai kita malah menyerah, tetapi marilah kita sama-sama untuk bangkit ketika jatuh, bangkit lagi. Nah, seperti itu. Kesimpulan dan aplikasinya. Penguasaan diri berarti tahu apa yang kita lakukan. Lalu penguasaan diri berarti memiliki firman dan kasih Allah di dalam diri. Jadi, milikilah firman dan kasih Allah dalam diri kita serta andalkan Roh Kudus sehingga kita dapat tahu apa yang baik untuk kita lakukan dan dapat menguasai diri. Amin untuk firman Tuhan.